Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan dari tugas ujian akhir semester saya dari mata kuliah Auditing 2. Di sini saya akan mempresentasikan dari hasil jurnal dengan judul jurnalnya Teknik dan Prosedur Audit Kas, Studi Kasus pada PT Torabika Eka Semesta Tangerang. Sumbernya yaitu M. Setiadi Hartoko, SE, MM, CAT, CAD dari Politeknik LP3I Jakarta. Kata kuncinya di mana ada audit kas, kualitatif, saldo dana kas, dan petty cash. Selanjutnya, perkenalkan nama saya Yusiris Deni, saya dari program studi akuntansi, NIM saya 29020500014 dari semester 5, mata kuliah saya Auditing 2, dosen pengampu saya yaitu Bapak Abriyandi, SE, AK, MMCA. Selanjutnya, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan profil perusahaan Torabika. Torabika Eka Semesta adalah anak perusahaan dari PT Mayora Indah Tbk, perusahaan yang bergerak di bidang produksi minuman, khususnya di divisi kopi. Merek dagang PT Torabika Eka Semesta meliputi Torabika Duo, Torabika 2 susu full cream, Torabika 3 in 1, Torabika Mocha, Torabika Cappuccino, dan lain-lain. Persero ini pun dijuluki sebagai produsen makanan berkualitas tinggi. Induk PT Torabika Eka Semesta pun kini sudah menjadi market leader yang sukses menghasilkan produk-produk yang menjadi pelopor pada kategori masing-masing. Produk-produk inovasi PT Torabika Eka Semesta adalah kopi Torabika Duo dan Duo Susu, pelopor coffee mix, lalu Torabika Creamy Latte, pelopor coffee latte, dan dengan sajian gula terpisah. Selanjutnya di sini ada dari teknik kasus auditnya. Di sini perusahaan PT Torabika ini mempunyai siklus akuntansi yang dipilih oleh perusahaannya, yaitu dana kas kecilnya menggunakan sistem dana tetap yaitu impress fund system, di mana kasir kas kecil menerima uang tunai dan melaksanakan pembayaran sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Pada saat melakukan pembayaran, kasir kas kecil ini membuat bukti pengeluaran kas kecil dan mencatat pembayaran tersebut dalam buku kas kecil atau dalam aplikasi. Apabila sisa uang sudah mencapai batas minimum, kasir kas kecil mengajukan permohonan untuk memperoleh pergantian dengan memperlihatkan bukti pengeluaran kas kecil beserta pendukungnya. Penggantian diberikan sebesar pengeluaran yang telah dilakukan sehingga saldo kas kecil selalu sama seperti semula. Selanjutnya di sini ada prosedur pengendalian internal dalam siklus yang dipilih oleh PT Torabika Eka Semesta, di mana ketentuan-ketentuan dalam pengelolaan kas kecil pada PT Torabika Eka Semesta ini yaitu yang pertama, secara garis besarnya, pemegang kas kecil pada PT Torabika Eka Semesta ialah bagian kasir. Bagian kasir ditunjuk dan diberi wewenang untuk mengelola dana kas kecil oleh direktur perusahaan atau direktur keuangan. Adapun transaksi yang boleh dilakukan oleh bagian kasir ini yaitu ada keperluan operasional driver seperti pembelian bensin, pembayaran tol, pembayaran parkir, dan pembayaran servis kendaraan. Dan juga ada pembelanjaan pantry perusahaan untuk makan siang, dan ada juga biaya seperti listrik di gudang, listrik untuk gudang, dan memang yang jumlahnya kecil-kecil ya untuk saldo kas kecil. Lalu untuk prosedur pengendalian internal dalam siklus yang dipilih oleh perusahaan PT Torabika, di mana yang kedua, dana yang ditentukan dalam pengembalian kas kecil ditetapkan manajemen dan melalui tidak boleh keputusan melebihi ketentuan tersebut. Perusahaan menggunakan sistem dana tetap atau impress fund system sebesar 5 juta rupiah. Pengeluaran kas kecil hanya dapat dilakukan setelah perintah pengeluaran kas telah ditandatangani oleh bagian keuangan yang berwenang. Yang keempat, pengisian kembali dana kas kecil dilakukan secara berkala untuk mengganti sejumlah kas yang telah digunakan. Dan di sini ada analisis pengendalian internal atas siklus yang dipilih, di mana audit kas kecil pada PT Torabika Eka Semesta merupakan audit internal yang dilakukan oleh bagian factory accounting setiap 2 bulan sekali
audit kas kecil berfokus pada transaksi terhadap saldo dana kas kecil. Dalam analisis pengendalian internal, audit internal melakukan pemeriksaan fisik dan bukti transaksi dana kas kecil. Teknik yang dilakukan dengan menggunakan prosedur inspeksi, pengamatan, permintaan, keterangan, penelusuran, dan perhitungan dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, meminta bukti transaksi pengeluaran dana kas kecil, meminta buku catatan kas kecil dalam bentuk jurnal, menghitung jumlah kwitansi dan bukti pendukung dari pembayaran kwitansi untuk dana kas kecil, mencocokkan bukti transaksi dengan buku kas kecil transaksi. Lalu di sini juga yang kelima, yaitu membandingkan apakah transaksi tersebut telah dicatat dalam buku kas kecil, apakah jumlah keseluruhan telah sesuai dengan jumlah kas kecil yang ditetapkan. Yang keenam, setelah pencocokan, kemudian lakukan uang yang tersedia dokumen selesai. Perhitungan jumlah dan catat dalam formulir atau lembar stok omnim berita acara perhitungan uang kas. Yang ketujuh ada membuat berita acara pemeriksaan kas kecil. Dan di sini ada prosedur uji pengendaliannya atas siklus yang dipilih oleh PT Torabika, di mana yang pertama inspeksi. Pada bagian awal auditor melakukan pemeriksaan rinci terhadap dokumen dan pemeriksaan fisik saldo kas kecil. Sebelum melakukan pemeriksaan pada transaksi saldo kas kecil, auditor melakukan pemeriksaan pada saldo dana kas kecil. Pemeriksaan ini bertujuan untuk melihat apakah dana kas kecil tersebut benar-benar ada, tercatat dan tersimpan baik serta digunakan semestinya. Ketika auditor melakukan pengecekan saldo kas kecil, memang benar saldo kas kecil tersebut ada dan tersimpan. Tetapi dana kas kecil tidak ditempatkan dalam petty cash box. Lalu dokumen terkait transaksi dana kas kecil, kasir menyimpan kopian dokumen utamanya untuk dokumen utama dan pendukungnya yang asli dikirim ke factory accounting atau kantor pusat yang berada di Tomang. Setelah dilakukan pemeriksaan dokumen, transaksi kas kecil telah disesuai dengan nominal dan tanggalnya. Selanjutnya yang kedua, uji pengendaliannya ada pengamatan, di mana pada tahap audit ini, auditor melakukan observasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh kasir. Dari pengamatan yang diperoleh, auditor dapat mengetahui proses kegiatan dari kasir seperti diantaranya adalah yang pertama, pembayaran yang terkait dengan dana kas kecil, seperti gaji bongkar muat, biaya pencucian, biaya perbaikan palet, dan yang kedua melakukan cek dokumen, apakah dokumen untuk pembayaran gaji kuli, bongkar kas kecil, dan lain-lain telah lengkap dan disetujui oleh pihak yang berwenang, yaitu accounting. Yang ketiga, melakukan pembuatan dan persetujuan dokumen pengisian kembali saldo yang ditandatangani oleh factory manajemen dan direktur keuangan atau manajer keuangan. Lalu, melakukan pembayaran transaksi yang terkait jumlah relatif kecil tanpa menggunakan cek, misalnya pembelanjaan pantry perusahaan untuk keperluan makan tamu. Yang kelima, ketika kasir melakukan pembayaran pengeluaran dana kas kecil, kasir tidak mencatat transaksi dalam buku kas kecil. Yang keenam, penyimpanan saldo dana kas kecil disimpan dalam amplop terpisah dengan saldo kas lainnya dan diletakkan di laci kerja kasir. Yang ketiga, permintaan keterangan. Dalam uji pengendalian ini, pada tahap permintaan keterangan, auditor mengajukan beberapa pertanyaan secara lisan. Berikut beberapa pertanyaan yang diajukan oleh auditor. Checklist audit internal ini adalah digunakan untuk auditor sebagai bahan bukti bahwa telah dilakukannya proses audit internal kas kecil pada bagian kasir. Checklist audit ini juga digunakan auditor dalam memberikan penilaian atau kewajaran laporan dana kas kecil. Di sini berupa ada tabel yang sudah di screenshot ya. Di mana di sini ada checklist audit internal kas kecil dari PT Torabika Eka Semesta dengan keterangan beberapa pertanyaan dengan jawaban ya atau tidak. Ada 9 pertanyaan. Lalu yang keempat, yaitu penelusuran, di mana dalam prosedur ini audit melakukan penelusuran melalui traceability pada dokumen kas kecil periode Januari 2017. Berikut merupakan salah satu bukti pengeluaran dana kas kecil disertakan bukti-bukti pendukungnya untuk proses penelusuran auditor. Yang kelima, perhitungan, di mana audit pada tahap perhitungan, auditor melakukan perhitungan fisik kas kecil dengan kasir. Perhitungan kas kecil yang dilakukan oleh PT Torabika Eka Semesta adalah kasir
Selesai melakukan transaksinya, proses perhitungan fisik kas kecil dilakukan pada saat closing harian. Proses perhitungan yang dilakukan kasir setiap hari untuk menghindari adanya selisih dana kas kecil dan menghindari tindak kecurangan karena kas adalah harta yang likuid yang memungkinkan terjadi tindak kecurangan dari berbagai pihak. Selanjutnya, ada di sini berupa laporan audit kas kecil pada PT Torabika Eka Semesta dengan auditor Sabto, auditnya itu Luciana pada tanggal 3 Februari 2017 dengan bagian kasir. Berikut adalah beberapa pertanyaan yang diajukan oleh auditor dan dijawab oleh Luciana berupa kasir dengan jawaban ya atau tidak. Selanjutnya di sini juga ada laporan audit juga memang yang ada kelemahan-kelemahannya dan ada catatan-catatan lainnya. Dan laporan audit kas kecil ini yang akan ditantangani oleh auditor dan audite, yaitu bagian kasir dan bagian auditor internal dan disetujui oleh. Selanjutnya di sini ada temuan, di mana temuan dan analisis resiko pada perusahaan tersebut. Yang pertama temuannya yaitu dana kas kecil tidak ditempatkan dalam petty cash box. Yang kedua, setiap transaksi pengeluaran saldo dana kas kecil tidak selalu tercatat dalam pengeluaran kas kecil, tetapi memang diposting dalam sistem SAP atau MOA, yaitu sistem informasi akuntansi umum. Yang ketiga, tidak terdapat buku kas kecil untuk pencatatan pengeluaran kas kecil. Sarannya, perusahaan seharusnya menyediakan petty cash box untuk tempat penyimpanan dana kas kecil supaya lebih aman dan mudah dalam pengontrolan oleh kasir. Dan pencatatan secara manual juga perlu dilakukan oleh kasir setiap adanya pengeluaran dan secara berkala serta rutin mengenai audit kas kecil pada PT Torabika Eka Semesta supaya sistem pengendalian internal kas dapat dikontrol dengan rutin dan jika masih terdapat kekurangan dapat diperbaiki segera. Untuk temuannya itu yaitu termasuk dengan kontrol risk ya. Jadi kita harus bisa mengontrol sebelum kejadian itu terjadi. Baik teman-teman, cukup sekian. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Mohon maaf jika memang penyampaiannya kurang materi ataupun kurang memuaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.